Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5081. Aku. Tiba-tiba ditanya oleh Charlie, lelaki tua itu tampak sangat gugup untuk sementara waktu. Dia ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Jadi dia hanya bisa tanpa sadar menatap gadis cantik di sampingnya. Melihat ini, gadis itu buru-buru berkata, "Kakek, semuanya sudah berakhir sekarang. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada pria ini." Aku. Pria tua itu tidak menyangka gadis itu akan mengatakan itu, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia hanya seorang pelayan di samping wanita muda itu. Dan wanita muda itu memanggilnya kakek di depan umum. Tapi dia bisa mengerti itu, dia bisa mendengar arti dari kata-kata wanita muda itu. Bahwa dia ingin berpura-pura menjadi kakek dan cucu. Namun, wanita muda itu tiba-tiba ingin mengatakan yang sebenarnya, yang membuatnya bingung. Karena aku tidak tahu bagaimana mengatakan yang sebenarnya. Sebelum lelaki tua itu menunjukkan rasa takutnya, gadis itu buru-buru memimpin dan berkata kepada Charlie, "Tuan, kakek saya masih agak ragu-ragu, jadi izinkan saya menjelaskannya kepada Anda." Charlie tidak melihat bahwa gadis dan keanehan di antara para lelaki tua itu. Melihat gadis itu bersedia menceritakan alasannya. Dia mengangguk dan berkata, "Gadis kecil, tolong katakan padaku." Gadis itu hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, lalu berkata, "Sebenarnya, alasan mengapa orang-orang ini ingin menangkap kakekku dan aku. Apakah karena orang di belakang mereka menginginkan harta yang ditinggalkan ayahku? Harta karun?" Charlie tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan heran. Harta apa yang sangat berharga sehingga membangkitkan minat yang disebut Tuhan ini? Meskipun Charlie tidak tahu siapa Tuhan itu, atau seberapa kuat Tuhan itu. Dia masih bisa melihatnya sekilas dengan sedikit pemahamannya tentang organisasi. Menurutnya, kekuatan komprehensif organisasi misterius ini pasti lebih tinggi dari dirinya. Dan bahkan keluarga Anne akan diperankan oleh mereka. Oleh karena itu, Charlie berspekulasi bahwa kekuatan organisasi misterius ini tidak akan lebih rendah dari keluarga Roth, yang saat ini menempati urutan pertama di dunia. Bahkan mungkin, jauh lebih kuat dari keluarga Roth. Itu karena dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat. Jadi dia tidak bisa mengerti bagaimana orang berpangkat tinggi seperti itu akan mengambil sesuatu dari keduanya. Melihat bahwa Charlie memiliki beberapa keraguan. Gadis itu mengeluarkan sachet seukuran telapak tangan dari pakaiannya yang pas untuk sesaat. Kemudian, dengan tangannya yang ramping, putih, dan lembut, dia mengeluarkan cincin perunggu yang tidak mencolok dari bungkusnya. Dan saat cincin itu dikeluarkan dari bungkusnya, Charlie merasakan perasaan yang sangat langka, namun sangat familiar. Ini membuatnya segera menyadari bahwa cincin kecil ini sebenarnya adalah senjata ajaib. Sama seperti Thunderbolt Order dan Soul Piercing Blade miliknya sendiri. Ini juga pertama kalinya dia melihat senjata ajaib asli di tangan orang lain. Dia berpikir bahwa gadis ini juga memiliki energi spiritual yang sama dengan dirinya. Jadi dia secara tidak sadar membagi beberapa energi spiritual dan diam-diam memeriksa gadis itu. Namun, setelah beberapa penyelidikan, dia tidak menemukan jejak energi spiritual dari gadis ini. Artinya, gadis ini sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Dan tidak mungkin baginya untuk menjadi orang yang sama dengannya dalam hal energi. Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya padanya, "Gadis kecil, dari mana asal cincin ini?" Gadis itu berkata dengan lemah, "Ayahku meninggalkan cincin ini untukku." Charlie bertanya lagi, "Lalu apakah ayahmu memberitahumu apa yang istimewa dari cincin ini?" "Tidak." Gadis itu berkata dengan serius, "Ayah saya baru saja mengatakan bahwa cincin ini luar biasa. Jadi saya harus menjaganya dengan baik dan tidak membiarkannya jatuh ke tangan orang-orang nakal." Bab 5082. Setelah itu, gadis itu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie, dan berkata dengan nada tegas, "Tuan, jika Anda bisa membiarkan kakek saya dan saya hidup hari ini, saya ingin memberi Anda cincin ini. Ngomong-ngomong, dengan benda ini di tanganku, aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan selalu membawa bencana. Setelah memberikannya padamu, kakekku dan aku akan mencari tempat yang aman untuk hidup dalam pengasingan. Dan kita tidak perlu diganggu oleh pelecehan semacam ini lagi." Kemudian, lelaki tua itu, dia menatap gadis itu dengan mata lebar dan menyuruhnya untuk tidak terlalu impulsif dengan matanya.
Tapi gadis itu tersenyum masam dan berkata kepadanya, "Kakek, benda ini, kita tidak bisa melindunginya, bukan hanya kita tidak bisa melindunginya. Tapi itu kemungkinan akan diambil oleh orang-orang jahat." Setelah berbicara, dia berkata dengan tegas, "Bukan dengan cara ini. Lebih baik memberikannya kepada pria ini. Saya pikir pria ini memiliki wajah yang bagus, dan dia tidak akan membiarkannya tersesat, dan pria ini sangat kuat. Dan dia pasti bisa melindungi cincin ini dengan baik." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Gadis kecil, karena ayahmu memberitahumu bahwa kamu tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang jahat. Apakah kamu tidak takut aku orang jahat?" "Tidak takut." Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Aku percaya kamu pasti tidak di sini untuk ini. Cincin itu datang, dan kamu muncul di persimpangan, meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa kamu semua menyelamatkan aku dan kakek. Tapi saya percaya itu setidaknya sebagian dari alasannya. Jadi aku bisa yakin bahwa kamu pasti bukan orang jahat." Charlie tersenyum tanpa komitmen, dan kemudian melihat cincin di tangannya. Sejujurnya, dia benar-benar merindukan cincin ini. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata ajaib di tangan orang lain. Jadi dia ingin tahu efek khusus apa yang dimiliki senjata ajaib ini. Jadi, dia berkata kepada gadis itu, "Oke, saya berjanji kepadamu." Setelah itu, dia mengubah kata-katanya dan berkata, "Tapi sebelum aku berjanji padamu, aku punya satu hal lagi untuk dijelaskan padamu." Gadis itu buru-buru berkata, "Tuan, tolong bicara." Charlie berkata enteng, "Itu setelah malam ini, kamu mungkin lupa apa yang baru saja terjadi. Jika kamu mengetahui bahwa cincin yang ditinggalkan ayahmu dan membiarkanmu menyimpannya dengan baik, hilang. Mungkin kamu akan hidup di tengah rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Apakah menurutmu kamu baik-baik saja dengan ini?" Gadis itu sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Saya baik-baik saja. Jika cincin ini masih ada pada saya. Kalau begitu kakek saya dan saya mungkin tidak seperti ini lain kali. Memiliki nasib buruk." "Oke." Melihat bahwa dia setuju, Charlie berkata dengan sangat riang, "Kalau begitu kita punya kesepakatan." Gadis itu mengangguk, dan segera melemparkan tangan gioknya. Dan cincin itu berputar-putar dalam lingkaran dari udara. Itu melintasi kurva yang anggun dan mendarat di depan Charlie. Charlie mengulurkan tangan dan meraih cincin di telapak tangannya. Dan kemudian sedikit energi spiritual masuk, ingin melihat apa misteri cincin itu. Namun, setelah energi spiritual memasuki tubuh cincin itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan semuanya menghilang dalam sekejap. Alis Charlie tidak bisa menahan kerutan, dan dia berpikir dalam hati. Formasi macam apa yang ada di sana? Kenapa auranya masuk, tapi cincinnya tidak merespon? Memikirkan hal ini, dia tidak menunjukkan suara apapun. Dan memungkinkan sedikit lebih banyak energi spiritual untuk masuk ke dalamnya. Dan kali ini, cincin kecil itu tiba-tiba mengeluarkan suara senandung yang renyah dan semanis suara pedang. Terlepas dari reputasi yang ramai ini, cincin itu sendiri tidak berubah. Bab 5083. Charlie mengerutkan kening, merasa pasti ada misteri yang tersembunyi di dalam benda ini. Tapi dia mungkin tidak punya waktu untuk mempelajarinya sekarang, jadi dia memasukkan cincin itu ke sakunya. Dan gadis itu, pada saat dia mendengar suara mendengung, mata yang masih sedikit tertekan itu langsung diganti dengan semacam kegembiraan yang sulit untuk ditekan. Charlie tidak memperhatikan perubahan di mata gadis itu. Setelah dia mengambil cincin itu, dia melihat ketujuh penjaga kavaleri lagi dan bertanya, "Apakah tuanmu hanya ingin kamu merebut cincin ini?" Pria yang terus menjawab pertanyaan Charlie berkata dengan hormat, "Sejujurnya, kami juga tidak tahu ini. Perintah yang kami terima adalah membawa keduanya ke Swedia. Dan kami tidak mengungkapkan rincian sisanya kepada kami." Charlie mengangguk, menatap gadis itu lagi, dan ketika matanya bertemu, dia menaruh sedikit energi spiritual ke dalam pikirannya, memberinya saran psikologis untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur. Dan kemudian bertanya padanya, "Gadis kecil, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang organisasi mereka?" Charlie tidak sepenuhnya percaya pada gadis ini. Jadi untuk memastikan dia tidak melewatkan petunjuk apapun, dia berencana menggunakan petunjuk psikologis untuk menutupi semua yang diketahui gadis itu. Meskipun sedikit tidak bermoral untuk menggunakan petunjuk psikologi secara langsung.
Tapi taruhannya sangat penting, dan Charlie tidak terlalu peduli saat ini. Terlebih lagi, Charlie baru saja memberi gadis itu vaksinasi. Dan berencana untuk menghapus ingatan malam ini dari benak gadis itu setelah semua ini berakhir. Karena itu, dia pasti tidak akan mengingat apa yang terjadi dengan sugesti psikologisnya sendiri. Setelah gadis itu secara psikologis diisyaratkan olehnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan serius. Saya tidak tahu banyak tentang organisasi ini adalah bencana yang disebabkan oleh ayah saya di awal. Baik kakek saya maupun saya tidak begitu jelas. Aku hanya tahu bahwa mereka telah berusaha mencari tahu di mana kakekku dan aku, dan mengambil cincin ini dari tangan kita. Charlie tidak bisa tidak merasa kecewa ketika mendengar ini. Penjaga kavaleri ini tidak tahu petunjuk mendalam yang berharga, dan gadis ini juga tidak tahu. Tampaknya jika dia ingin mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang organisasi ini, dia harus perlahan-lahan mengupas kepompong di masa depan. Memikirkan hal ini, dia menatap gadis itu dan bertanya, "Apa yang ayahmu lakukan?" Gadis itu menjawab, "Ayah saya dulunya adalah seorang seniman bela diri. Tapi dia mendapatkan cincin ini entah dari mana, jadi dia mulai diburu oleh organisasi itu. Dan pada akhirnya, dia tidak terhindar dan mati di bawah tangan organisasi itu." Charlie menunjuk dan mengangguk, lalu menatap 7 penjaga kavaleri, dan berkata, "Jika aku bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, dan pada saat yang sama memberimu kesempatan untuk membalas dendam, apakah kalian semua akan setia padaku?" Pemimpin 7 pria dari sekte itu berkata dengan senyum masam, "Tuan, Anda adalah orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Jika kami benar-benar bisa bertahan, kami secara alami bersedia untuk setia kepada Anda. Dan kami bersedia menumpahkan darah untukmu. Namun, kami bertuju memiliki tubuh yang sangat beracun. Jika kita tidak kembali untuk mengambil penawarnya, kita semua akan mati karena racun dalam waktu seminggu. Bahkan jika kami ingin setia padamu, tidak ada kesempatan sama sekali." Charlie berkata ringan, "Selama kamu mau setia padaku, saya secara alami akan memiliki cara untuk memecahkan racun di tubuh Anda. Agar kamu tidak lagi terancam dan terganggu oleh racun mulai sekarang." Pria terkemuka itu berkata tanpa ragu, "Pak, jika Anda benar-benar dapat memecahkan racun di tubuh kami bersedia setia kepada Anda selama sisa hidup kami. Jika ada pembangkangan, kita pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." 6 lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka dengan sangat gembira saat ini. Bab 5084. Charlie bisa merasakan kegembiraan dan ketulusan orang-orang ini. Tampaknya meskipun mereka telah menghilangkan identitas mereka sebagai orang mati, kebencian mereka terhadap organisasi tidak kurang dari orang-orang mati yang masih berjuang di bawah. Jadi, dia berkata dengan ringan, "Dalam beberapa jam ke depan, organisasi Anda mungkin tidak akan mengirim orang ke Norwegia. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk pergi ke kota Oslo, ibu kota Norwegia, sesegera mungkin. Dan tiba di puncak tertinggi di Oslo. Di puncak gunung, aku akan membiarkan seseorang menjemputmu di sana." Charlie tidak akrab dengan Oslo, dan dia tidak ingin orang-orang ini berkumpul di kota. Jadi dia datang dengan ide puncak tertinggi di sana. Terlepas dari apakah 7 orang pengawal kavaleri ini pergi. Bagi Joseph, seharusnya tidak sulit menemukan puncak tertinggi di Oslo. Saat itu, dia bisa langsung meminta Joseph untuk pergi ke puncak tertinggi di Oslo. Untuk menjemput 7 orang ini dan membawa mereka langsung kembali ke Suriah. Ketika 7 orang mendengar ini, hampir tidak ada keraguan. Orang yang memimpin berkata, "Tuan, kapan Anda ingin kami pergi?" Charlie berkata ringan, "Mari kita mulai sekarang, dan ingat untuk menangani semua petunjuk di jalan." Pria yang memimpin berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, Pak, kami pasti tidak akan meninggalkan jejak." "Ya?" Charlie mengangguk, dan menginstruksikan, "Kalau begitu, cepat dan berangkat." "Oke." Pria yang ditemani 6 orang lainnya berdiri. Dan setelah ke-7 orang itu membungkuk dalam-dalam pada Charlie, dia berkata, "Tuan, kalau begitu kita akan berangkat dulu dan pergi ke puncak tertinggi di Oslo untuk menunggu instruksi Anda selanjutnya." Tak lama kemudian, ke-7 orang yang diampuni Charlie segera meninggalkan rumah pedesaan dan mengemudikan truk mereka sampai di Oslo. Charlie menatap pria tua dan gadis di depannya, dan berkata ringan, "Kalian berdua, aku ingin membuat beberapa penyesuaian pada ingatanmu. Kamu akan bangun dalam 10 menit,
dan kemudian kamu akan melupakan semua yang terjadi malam ini. Aku harap kamu tidak terlalu memikirkannya. Cepat dan tinggalkan Norwegia dan temukan tempat aman untuk tinggal. Gadis dan yang tua setuju tanpa ragu-ragu. Gadis itu menatap Charlie dengan tatapan berbeda di matanya dan berkata, "Namaku Maria Lynn, siapa namamu?" Charlie berkata dengan santai, "Gadis kecil." "Siapa namaku? Kamu tidak perlu bertanya. Lagi pula kamu tidak akan segera mengingatku." Dia menatap Charlie dan berkata dengan tegas dan serius, saya tidak ingat, tapi setidaknya saya bisa mengingatnya untuk jangka waktu tertentu." Setelah berbicara, dia menatap Charlie dan bertanya, "Karena saya akan segera melupakannya, kekhawatiran apa yang Anda miliki, Tuan?" Charlie ragu-ragu sejenak, lalu tidak banyak berpikir, dan berkata terus terang, "Nama saya Charlie Wade." "Charlie Wade." Gadis itu mengulangi, mengangguk ringan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis itu tersenyum sedikit dan berkata kepada Charlie, "T.N. Wade, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengingat kebaikanmu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membayarnya." Charlie melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu, aku menyelamatkanmu dan kakekmu, kamu memberiku cincin. Dan kami telah menetap di antara kami. Saya harap kalian berdua akan aman di masa depan." Setelah itu, dia melambaikan tangannya, sedikit energi spiritual masuk ke tubuh keduanya. Pria tua itu kehilangan kesadaran hampir seketika, dan Maria segera menutup matanya. Melihat keduanya kehilangan kesadaran, Charlie menghapus ingatan mereka dengan aura. Kemudian berjalan keluar dari rumah pedesaan sendirian, meninggalkan tempat itu dengan cepat, dan kembali ke istana Helena di Bergen. 10 menit setelah dia pergi, lelaki tua itu bangun lebih dulu. Melihat kekacauan di depannya dan mayat yang tidak dikenalnya, dia menjadi pucat karena terkejut. Ketika dia melihat wanita muda itu terbaring tak sadarkan diri di atas meja, dia bergegas ke depan dan berteriak dengan gugup, "Nona!" Maria tiba-tiba membuka matanya. Membuka matanya, dia menatap lelaki tua itu. Tersenyum sedikit, dan berkata, "Kamu sudah bangun." Orang tua itu berkata dengan panik, "Nona, sepertinya saya memiliki masalah dengan pikiran saya. Saya ingat bahwa Anda meminta saya untuk mengatur seseorang. Berkemas dan tinggalkan Norwegia dengan cepat. Tapi aku tidak tahu kenapa aku koma, dan aku merasa seperti kehilangan sebagian dari ingatanku." Maria mengangguk dan berkata dengan ringan, "Aku merasa ingatan itu hilang." "Itu hilang karena seseorang menghapus ingatanmu." Orang tua itu tercengang dan berkata, "Bisakah seseorang benar-benar menghapus ingatan orang lain?" Maria menghela nafas dan menghela nafas. "Ya, dia juga ingin mengambil milikku juga." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "CKTSK, tapi sayang, dia gagal." Bab 5085. Lelaki tua itu mendengar kata-kata Maria dan dengan cepat bertanya, "Nona, apakah orang itu tahu bahwa dia gagal?" Maria menggelengkan kepalanya. "Tentu saja, dia tidak tahu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi dengan begitu mudah?" Orang tua itu mendengar ini dan hanya bisa menghela nafas. "Tampaknya tidak peduli seberapa hebat metodenya, itu tidak berguna untukmu, Nona." Maria menghela nafas dalam kesepian, dan berkata dengan sedih, "Ayah menyerahkannya padaku. Saya tidak memiliki banyak keterampilan, tetapi ini adalah salah satunya." Setelah itu, dia berkata kepada lelaki tua itu, "Pergi dan kemasi barang-barangmu. Kecuali untuk hal-hal yang diperlukan, Anda tidak perlu apa-apa lagi." Pria tua itu mengangguk dengan hormat, berbalik, dan meninggalkan ruang kerja. Setelah lelaki tua itu pergi, Maria mengeluarkan tablet spiritual kayu kecil dari laci meja. Dengan 8 karakter tertulis di atasnya, "Kursi spiritual mendiang ayah saya, Warren." Maria mengamati kursi spiritual ini dengan hati-hati dan berbisik, "Ayah, putrimu tidak berbakti, cincin yang kau berikan padaku dengan usaha putus asamu diberikan kepada orang lain oleh putrimu. Bukan karena putrimu tidak mau melindunginya, itu sangat terbatas. Jika bukan karena hari ini, bahwa Charlie tiba-tiba muncul, dan putri Anda takut bahwa itu sudah jatuh ke tangan si pencuri. Saya tidak berpikir bahwa Charlie terlihat seperti orang jahat, dan dia memiliki kekuatan supranatural yang hebat. Cincin di tangannya seharusnya bisa memainkan efek nyata." Mengatakan itu, Maria berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ayah,
Charlie dan kita memiliki musuh yang sama. Dan sepertinya dia masih dalam kegelapan. Mungkin di masa depan, dia akan bisa membunuh musuh kita bersama dan memenuhi keinginan terakhirmu untukmu. Segera, Maria terdiam. Mau tak mau dia mengingat bahwa cincin itu pernah membuat pedang menangis di tangan Charlie. Dan teriakan pedang itu jelas dan merdu, yang sangat mempesona. Setelah memikirkan hal ini, dia diam-diam membuat keputusan. Dan kemudian meletakkan posisi spiritual dan 9 koin tembaga di atas meja ke dalam ranselnya, dan berjalan keluar dari ruang kerja. Di luar villa, lelaki tua itu sedang mengemasi barang-barangnya. Dia menyeret beberapa barang yang tidak perlu keluar dari salah satu mobil, dan akhirnya memilah 2 kotak besar. Setelah Maria keluar, lelaki tua itu buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Nona, apakah Anda masih memiliki porselen biru dan putih?" Maria ragu-ragu sejenak, lalu mendesah pelan. "Mari kita ambil, lagi pula, jika tetap di sini, mungkin akan dihancurkan oleh orang-orang yang tidak mengerti." Setelah berbicara, dia menambahkan, "Ambil semua porselen biru dan putih yang telah dikemas. Dan berdonasi ke museum setelah kembali ke Cina." Orang tua itu bertanya. Dengan heran, "Nona, apakah Anda tidak pergi ke timur jauh Rusia? Kami memiliki industri yang stabil dan aman di sana, dan pergi ke sana, lebih mudah ditemukan daripada kembali ke Cina." Maria menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Aku tidak akan pergi ke Rusia. Aku akan pergi ke Cina untuk menemukan Charlie White ini, dia pasti sangat menarik." Orang tua itu tidak bisa tidak berkata, "Nona, Cina yang besar memiliki populasi 1,4 miliar. Di mana kita akan menemukan Tuan Wade yang Anda sebutkan?" Maria berkata, "Tuan." Bahasa Mandarin Wade sangat bagus, kata-katanya bulat, dan pengucapannya akurat. Hampir tidak ada jejak aksen. Jadi saya kira dia kemungkinan besar dari utara. Dan kemungkinan besar dia berasal dari Eastcliff atau beberapa provinsi dan kota di sekitar Eastcliff. Kalau begitu ayo terbang ke Eastcliff dulu, dan cari petunjuk di sana. Oke. Orang tua itu mengangguk, kalau begitu pergi ke Eastcliff. Charlie kembali ke Bandara Bergen dan mengambil mobil dan kembali ke Istana Helena sesuai dengan jalan aslinya. Sepanjang jalan, pikirannya tertuju pada cincin aneh itu. Karena itu, dia memegang kemudi di tangan kirinya. Dan memegang cincin itu di tangan kanannya, terus-menerus menggosoknya di tangannya. Dan terus-menerus melepaskan sedikit energi spiritual ke dalamnya. Mencoba mencari tahu tujuan sebenarnya dari benda ini.